Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya sampai di sumber mata air Tirto Ageng. Jadi sumber mata air ini masih berada di sekitaran pegunungan Hyang Bromo, tapi yang sebelah utara ya, yang sebelah utara. Jadi yang sebelah utara pegunungan Hyang Bromo. Bisa dilihat suasananya ya, sungguh sejuk karena masih banyak pohon-pohon yang berusia ratusan tahun ya. Mari kita menuju ke spot-spotnya yang cukup bagus. Ya, ini areal pemandian Tirto Ageng atau sumber mata air Tirto Ageng yang syarat penuh dengan sejarah ya, saudara. Kita akan menjelajahi sudut per sudut yang mungkin ada data sejarah yang mungkin akan saya temukan. Jadi sudut per sudut tempat ini akan saya jelajahi. Ya, inilah sudut yang lain yang bisa saya temukan, cukup indah ya, seperti Niagara. Jadi ini adalah Niagaranya Probolinggo. Kalau di Jepangan air terjun Niagara seperti ini ya, tapi tinggi. Kalau yang ini Niagara kecil. Sudut per sudut akan saya jelajahi satu persatu ya, dimana spot-spot yang bagus untuk pariwisata, juga dimana spot-spot yang mengandung sejarah. Kabarnya di tempat ini ada tempat pertapaan atau pesanggerahan. Masyarakat sini bilang pesanggerahan. Jadi coba saya telusuri pesanggerahan itu nantinya ya, setelah dari tempat ini yang rupanya sebagai pemandian anak-anak ya. Bah, mak todus. Nanti masuk YouTube. Oke, YouTube apa? Cak Eko Probolinggo. Cak Eko Probolinggo. Oke. Siap. Kemudian saya juga menemukan aliran air yang sangat jernih. Informasinya yang saya dapat telusuri bahwasanya sumber air ini berasal dari sumber mata air yang cukup besar di atas ya, yaitu Umbulan. Juga ada sumber mata air lagi, saya agak lupa sih apa namanya tadi, yaitu Pesanggerahan. Di sebelah Pesanggerahan itu ada sumber mata air yang diinformasikan oleh pengelola bahwasanya sumber itu yang terbesar itu ada dua ya, yaitu Umbulan, juga di atasnya Pesanggerahan tersebut ya. Yang membuat saya penasaran bahwasanya Pesanggerahan itu sudah dari dulu diceritakan oleh mbah ke mbah, juga pengelola ke pengelola, sehingga ketutup dan ke saya. Jadi saya agak penasaran. Setelah ini akan saya datangi bersama rekan saya ya, yaitu Mas Arifin atau Mas Ripin ya. Kebetulan kami sudah janjian untuk bertemu di tempat ini. Jadi agak sambil menunggu agak lama, jadi saya mau ngambil spot yang lain. Inilah spot sungai yang cukup jernih dan suaranya pun alami ya, saudara. Wah, sungguh menyejukkan di sini. Kemudian saya bergeser ke tempat lain yang menurut teman-teman itu ada semacam air terjun Niagara, dimana ukurannya kecil. Ternyata betul saudara,
seperti air terjun Niagara beneran ya, namun kecil. Kalau di Jepang itu air terjun Niagara tinggi, kalau yang ini kecil ya, sangat bagus, jernih, dan suaranya pun menyejukkan jiwa ya saudara. Saat mendengar gemercik air, kericik 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 kericik, wah, di tempat lain di Probolinggo itu tidak ada yang seperti ini saudara ya, suara alam. Jadi tidak ada yang seperti ini di seluruh Kabupaten Probolinggo, hanya di tempat ini, yaitu sumber mata air Tirto Ageng di Desa Lumbang. Ya, kemudian saya bergeser ke tempat lain karena teman saya yang bernama Arifin ini sudah datang ya. Nampak di depan beliaunya sebagai penunjuk jalan dari posisi saya menuju ke Pesanggerahan. Nah, ini dia. Kami lewat selatan ya, lewat selatan. Jadi menuju ke Pesanggerahan atau ujung selatan Tirto Ageng. Ya, saya dan Mas Arifin terus berjalan perlahan sambil melihat kanan kiri yang kemungkinan ada batu yang bisa dibaca datanya atau batu bebatuan yang mungkin berisi data sejarah masa lalu Tirto Ageng. Nah, ini saya sudah mulai sampai ya di lokasi. Saya sudah nyampe di Pesanggerahan, paling kidul ya, paling selatan dari sumber mata air Tirto Ageng bersama Mas Arifin. Konco lawas ketemu nek. Nah, ini saudara, paling atas Tirto Ageng. Di sini sedangkan tempat ini adalah Pesanggerahan yang memang dipenuhi batu-batu pahatan era megalitik ya. Perlu ditelusuri datanya lagi. Sebenarnya tempat ini itu apa sih? Kok bisa batunya yang hanya di tempat ini yang dipahat oleh manusia pada zaman dulu. Ini bisa dikategorikan sebagai pepunden desa Lumbang, ya Mas ya. Desa Lumbang ya. Pepunden Desa Lumbang. Sini saya melihat ada batu-batu yang memang kuno ya. Di sini memang sengaja ada salah satu ini dipahat saudara, dipahat. Ini ya, bisa diperhatikan, ini dipahat. Kemudian ini dipahat. Ini pahatannya, kalau dilihat pahatannya, ini di puncak Tirto Ageng Mas ya. Puncak Pesanggerahan Tirto Ageng. Kalau dilihat pahatannya, ini sekitar 500 tahunan lebih pahatannya ya. Ini bisa dilihat, ini pahatan saudara, bukan alam. Kalau alam yang ini alam, dan yang ini alam. Ini bentukan alam, ini bentukan alam. Dan juga ini bentukan alam, dan ini pahatan. 500 tahun yang lalu dipahat. Ada apa di tempat ini? Akan kita cari lagi datanya. Oke saudara. Kotaan dewe. Batu-batu yang Anda lihat tadi bisa dilihat di sana ya. Ini dan ini itu sengaja dipahat ya saudara. Dipahat dan ditumpuk di tempat ini sampai tumbuh pohon-pohon besar. Nah, kalau dilihat pohonnya, yang kono,
Kalau dilihat pohonnya, ya, kalau dilihat pohonnya, ini pohon sudah berusia lebih dari 200 tahun. Ini lihat pohonnya loh ya, pohonnya, sedangkan batunya. Nah, batunya, sampai di atasnya batu. Dan ini, sekarang, ini kalau dilihat dari luar, dari jauh, berbentuk wajah manusia. Berbentuk wajah manusia kalau dilihat dari jauh. Kalau dideketin, ini mata ya. Ini mata, ini dagu, mulut, matanya, kepala. Jadi di sini ini saya perkirakan dahulu sebagai tempat pertapaan. Perlu diteliti lagi datanya, ini tempat bertapanya siapa. Sementara saya perkirakan tempat ini tempat bertapanya Mahapati Gajah Mada dahulu. Tapi masih perlu data lagi ya. Ini batu megalitik yang memang sengaja ditata ya, di pinggir sungai. Nah, ini dia saudara. Rapi ya, tataannya rapi. Tatanannya rapi. Sampai ke sini. Aliran ini saudara, menurut cerita tutur tinular ya. Ini ada saluran kuno, saluran pengairan kuno sini. Ya, ini ada saluran pengairan kuno yang pinggir-pinggirnya itu ditata seperti batu. Oh ya, ini dia saudara. Sana. Kemudian saluran air kuno ini, cuma sayang batunya tinggal satu ini aja. Memang dipahat supaya air bisa berjalan ke bawah. Wow, itu memang megalitik ya saudara. Ini batu berukir, namun tidak bisa terbaca ya, karena memang bukan huruf. Ini saudara, bukan huruf, hanya berupa simbol-simbol petir dan hiasan-hiasan yang lain. Barusan jalan saya menemukan batu yang memang dibentuk ya saudara. Ini batu yang memang dibentuk, dipahat dan lain-lain. Jadi perlu intinya perlu diteliti lagi ya tempat ini. Sebenarnya ini tempat apa dahulu? Ini kayaknya tempat bertapa ya saudara. Tempat bertapa pada zaman dahulu. Batu lempeng, namanya batu lempeng. Oh ya, oke. Kita berjalan lagi. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya menjelajahi Tirto Ageng, yang merupakan sumber mata air tertua di Kabupaten Probolinggo. Kalau melihat dari bukti-bukti sejarah yang ada, sumber mata air tertua dari pahatan-pahatannya, pahatan-pahatan batu barusan itu diperkirakan sudah ada mulai tahun 1000 Masehi. Sama dengan yang di Argopuro ya saudara. Namun di Argopuro tidak ada sungainya atau sumber mata airnya. Yang ada air terjun. Namun di sini sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia bernama sumber mata air Tirto Ageng, yang ternyata sumber mata air tertua di Probolinggo. Ya, akhirnya sampai di sini dulu penjelajahan saya bersama Mas siapa mau? Mas Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.